Mustafa Wazir Rahman dengan NIM akhiran 082 akan menjelaskan olahraga triathlon atau trilomba dan pola komunikasinya untuk mata kuliah Sport Communication. Apa itu perlombaan triathlon atau olahraga triathlon? Nah, olahraga triathlon ini adalah olahraga yang mengkombinasikan 3 cabang olahraga secara sekaligus, yaitu olahraga renang, bersepeda, dan lari. Olahraga ini biasanya dilakukan secara langsung tanpa ada jeda sama sekali, yaitu dilakukan secara berurutan tanpa jeda, mulai dari olahraga renang, bersepeda, dan lari tanpa ada jeda sama sekali. Dan olahraga ini menuntut daya tahan secara fisik, strategi dalam mengelola tenaga, fisik, dan pikiran, dan untuk menguji seberapa tahan mental para pemainnya. Kategori jarak triathlon itu. Kategori jarak ini ada beberapa kategori seperti sprint, yaitu 750 meter renang, 20 km bersepeda, dan 5 km lari. Ada juga kategori olimpik, yaitu 1,5 km renang, 40 km sepeda, dan 10 km lari. Atau ada juga yang ketiga adalah half Ironman, yaitu 1,9 km renang, 90 km bersepeda, 21,1 km lari. Dan ada kategori yang paling tinggi, yaitu kategori Ironman atau 3,8 km renang, 180 km bersepeda, dan 42,2 km lari. Nah, apa sih pentingnya komunikasi dalam triathlon ini? Yaitu koordinasi dengan banyak pihak. Kedua, menjaga keselamatan dan kelancaran lomba. Tiga, menumbuhkan semangat sportivitas. Dan keempat, membangun citra positif olahraga. Nah, pola komunikasi apa sih yang timbul? Yaitu pola komunikasinya ada dari atlet dan pelatih. Pola komunikasi dari atlet dan pelatih ini terjadi dengan sistem dua arah, two way, dengan instruksi dan umpan balik. Berikutnya adalah komunikasi taktis dan strategis, serta monitoring performa dan psikologis atlet. Berikutnya adalah pola komunikasi tim teknis dengan panitia. Biasanya pola komunikasi ini dilaksanakan menggunakan HT, visual signal, dan SOP yang sudah mereka punya. Berikutnya adalah komunikasi cepat dan real time. Kenapa harus cepat dan real time? Karena kondisi untuk perlombaan ini berlangsung secara cepat dan benar-benar harus secara real time agar tidak terjadi miskomunikasi atau terjadinya hambatan ketika terjadi suatu kebutuhan darurat. Berikutnya adalah terkoordinasi di tiap titik transisi dan zona lomba. Jadi harus ada tim-tim teknis dan panitia yang harus ada di setiap titik zona lomba agar bisa berkoordinasi lebih baik lagi. Pola komunikasi antar atlet. Pola komunikasi antar atlet ini terdapat komunikasi secara verbal, non-verbal, serta budaya. Nah, yang verbal itu apa saja? Yang pertama adalah sapaan, peringatan, dan komunikasi lainnya. Sapaan ini berupa seperti saling menyapa, saling berkomunikasi pada umumnya, serta peringatan saat hendak menyalip atau mendahului atlet lainnya. Nah, untuk non-verbal ini bisa dilakukan dengan gestur sportivitas. Jadi gestur sportivitas ini kayak kita saling menghormati antar atlet dan lain sebagainya. Berikutnya adalah budaya fair play dan saling menghormati. Nah, budaya fair play dan saling menghormati ini bisa dilakukan kepada sesama atlet, yaitu tadi menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Berikutnya adalah pola komunikasi atlet dengan penonton. Pola komunikasi atlet dan penonton ini berupa sorakan, yel atau dukungan moral kepada para atlet. Jadi para penonton yang hadir di sepanjang jalur untuk perlombaan triathlon ini, mereka saling mendukung kepada atlet-atlet yang ada, atlet-atlet yang sedang berlomba, dengan memberikan yel atau dukungan secara moral lainnya. Berikutnya, atlet merespon dengan senyum atau gestur. Ketika diberikan semangat, atlet-atlet ini akan memberikan gestur seperti terima kasih dan lain sebagainya ketika memang mereka mendapatkan semangat dari apa yang diteriakan oleh para penonton ini. Berikutnya adalah membangun koneksi emosional selama lomba. Jadi antara atlet dan penonton ini akan membangun koneksi emosional selama lomba berlangsung. Kenapa membangun koneksi emosional selama lomba? Karena lomba triathlon ini cukup lama, bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan sampai berhari-hari. Begitu sampai dengan kondisi Ironman. Pola komunikasi media dan publik yang terjadi dalam perlombaan triathlon. Perlombaan yang terjadi mulai dari media dan publik ini akan menerima informasi dari lomba-lomba yang ada. Jadi info lombanya, mulai dari info lombanya,
lomba ini diadakan kapan, rute lomba, dan lain sebagainya, serta profil atlet. Profil atlet ini oleh media akan dikumpulkan dan akan disebarkan ke publik. Berikutnya adalah edukasi ke publik. Edukasi ke publik ini seperti apa? Seperti kita mengamankan jalur, seperti jalan raya dan lain sebagainya untuk perlombaan selama atlet ini berlangsung. Berikutnya adalah gunakan media sosial, TV, publikasi digital untuk mengetahui informasi-informasi terkini tentang perlombaan yang sedang berlangsung, karena terkadang perlombaan ini berlangsung sampai berhari-hari, maka media sosial, televisi, dan publikasi digital sangat diperlukan oleh publik untuk mengetahui situasi terkini dari perlombaan triathlon tersebut. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk perlombaan triathlon ini? Kesimpulan dari perlombaan triathlon adalah olahraga kompleks dengan tantangan fisik dan komunikasi yang sangat tinggi. Pola komunikasi mendukung kelancaran, keselamatan, dan sportivitas antar atlet. Perlu sinergi antar semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.